Halo, selamat sore saudara. Memilih rumah kontrakan atau kamar kos sebaiknya tidak hanya memikirkan faktor harga yang memadai dan juga lokasi yang strategis. Namun Anda juga harus memikirkan faktor keamanan lingkungan. Karena tim reportase investigasi menemukan sekelompok penjara harta rumah kontrakan dengan modus baru, yakni dengan menjebol tembok dengan ramuan racun berbahaya dalam tempo singkat. Lalu seperti apa modus yang mereka lakukan? Bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah reportase investigasi selengkapnya. Arus urbanisasi masyarakat ke kota besar semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Kebutuhan akan tempat tinggal pun otomatis juga akan meningkat. Mengontrak rumah tentu menjadi pilihan yang tepat bagi para mahasiswa, pekerja, serta masyarakat yang belum mampu untuk memiliki tempat tinggal pribadi. Sayangnya rumah kontrakan ataupun kos kini jadi tempat tinggal yang sering disasar para penjara. Modus perampokan yang dilakukan pun beraneka ragam, dari mulai memanjat tembok hingga merusak kunci pintu. Hasil penelusuran tim reportase investigasi menemukan modus baru perampokan rumah kontrakan, yaitu perampokan dengan cara membobol dinding tembok. Bukan sekedar membobol dengan peralatan berat, namun dengan berbagai cairan misterius. Komposisi cairan inilah yang membuat tembok kokoh menjadi lunak dan dijebol dengan mudah. Komplotan pembobol yang kami temui berhasil kami bujuk untuk menunjukkan kepada kami bagaimana mereka beraksi. Langkah awal yang mereka lakukan adalah persiapan dan survei. Sebelum menentukan langkah, anggota komplotan mempelajari suasana dan memetakan target. Setelah itu komplotan ini mengadakan rapat perencanaan di tempat persembunyian mereka. Semua hal dibahas dengan sangat detail di rapat ini, mulai target, peralatan, dan jalur evakuasi. Itu yang buat itunya, buat gempur apa namanya? Ya gitu gini, kalau luka ada tuh dari mana? Udah tadi. Ya, sekali kasih air. Ya, bagus. Setelah semua bahan lengkap, gerombolan pembobol kembali ke persembunyian mereka untuk meracik ramuan tadi. Salah satu komplotan tersebut, sebut saja namanya Rocky, bertugas untuk meramu bahan-bahan tersebut. Ia kemudian membuat 2 botol ramuan, yang satu berwarna bening dan yang satu lagi berwarna ungu. Karena ramuannya itu sangat-sangat keras, kalau misalnya dicampur tempatnya bisa rusak. Apabila kedua cairan ini disatukan, ramuan tersebut akan menjadi netral dan efek penghancur temboknya malah akan menjadi hilang. Saat ramuan dimasukkan ke botol lama-kelamaan menjadi menggembung. Ini menandakan cairan itu menghasilkan tekanan yang sangat kuat. Apabila salah perhitungan, ramuan ini sangat mungkin meledak. Ilmu meracik ramuan ajaib itu didapat Rocky dari seorang teman yang kabur dari penjara dengan membobol dinding. Nah, waktu itu dari teman kakak lah datang ke rumah, dia melarikan diri, terus ya, belajar di situ, ngajak beraksi di tempat saya, cuma saya nggak mau, saya kabur. Dari itu saya tahu. Dari pertama kali ini saya ngawasin, bukan bobok. Langkah berikutnya adalah mencari rumah kontrakan yang tepat. Namun sebelum mereka beraksi, kami membuat kesepakatan dengan komplotan ini. Kami meminta mereka untuk berkomitmen tidak mengambil sedikit pun barang dari rumah kontrakan yang dijebol. Untunglah, gerombolan ini akhirnya sepakat mengembalikan barang-barang milik korban usai beraksi. Kali ini sasaran yang dipilih adalah rumah kontrakan. Kebanyakan saya pilih kontrakan. Kalau kos-kosan banyak kan anak-anak kuliah, jadi jam kerjanya juga paling pagi sampai siang. Kalau orang kerja kan ada shift pagi, shift malam, shift siang, jadi gampang atur waktu. Di
Di luar dugaan, ternyata bukan perkara mudah bagi mereka untuk mendapatkan rumah target perampokan. Kawanan Rocky harus berkeliling beberapa tempat untuk mencari tempat ideal. Tipe kontrakan yang dicari adalah kamar yang saling bersebelahan antara satu kamar dengan kamar yang lainnya. Mereka mengontrak satu kamar untuk kemudian menjebol dinding dengan tujuan menjarah kamar sebelah. Jadi udah nggak kayak gitu. Udah mau menjar apa? Namanya kasih kartu. Jadi nggak mau kasih kartu dia apa-apa. Mereka juga mengusahakan mencari rumah kontrakan yang kelihatannya cukup mewah. Kalau yang benar-benar saya cari yang mewah, tapi kalau emang pas kepepet, soalnya saya tidak punya tempat, saya ajar juga yang lumayan kelihatan rapi. Jika telah menemukan sasaran yang cocok, mereka meminta kepada pemilik kontrakan untuk bisa masuk ke dalam dan melihat-lihat keadaan rumah. Ini sengaja dilakukan untuk melihat apakah rumah tersebut mudah dibobol atau tidak. Saya kan tiap pilih kamar mandi, karena penggarapan kamar mandi setiap tukang selalu berantakan. Karena pengerjaan terakhir itu pasti kamar mandi. Rumah yang terbuat dari batako merupakan sasaran empuk bagi mereka. Menurut mereka, rumah dari batako lebih mudah dijebol daripada rumah yang terbuat dari batu bata. Kalau bata, dia rapat, sistem pemasangannya tertidur ya. Kalau bataku berdiri, jadi tipis, gampang ngobrol. Kualitas pengerjaan tembok pun tidak luput mereka periksa. Mereka mencari tembok yang pengerjaannya buruk dan tidak rapi. Setelah survei keadaan bangunan rumah, selanjutnya mereka mulai menggali informasi tentang penghuni kamar sebelah. Berusaha seramah mungkin sama yang saya tanya, mungkin yang punya kosan. Terus pura-pura nanya, itu yang sebelah ada yang isi nggak? Terus nanya kerja di mana. Kalau mungkin di suatu pabrik yang agak elit, berarti dalamnya juga lumayan. Setelah sreg dengan lokasi, Rocky dan kawannya langsung menempati rumah itu. Begitu keadaan aman, Rocky langsung menuju kamar mandi untuk membobol tembok. Sementara temannya bertugas menjaga di luar rumah untuk mengalihkan perhatian sekaligus memantau keadaan sekitar. Saya kan saya pilih kamar mandi, soalnya saya bisa mainin bunyi-bunyian seperti suara keran air dibuka. Baknya saya ganti pakai suara yang lebih nyaring kayak panci kalau ada. Ketika beraksi, Rocky tidak lupa menggunakan sarung tangan yang cukup tebal. Karena cairan yang dipergunakan sangat keras, sehingga akan berbahaya bila mengenai kulit. Cairan pertama disemprotkan pada kain untuk dikompreskan pada dinding. Setelah didiamkan selama beberapa jam, biasanya tembok mulai melunak. Saat menunggu cairan beraksi adalah saat yang paling mendebarkan bagi Rocky dan kawan-kawan. Sambil menunggu, ia juga berkoordinasi dengan temannya yang sedang memantau situasi di luar. Berhasilkah cairan misterius tadi membobol tembok yang kokoh? Tunggu jawabannya saat lagi karena kami segera kembali.